Menanam singkong agar dapat menghasilkan umbi yang lebih lebat, yang super besar ya, tentu sangat mudah dan banyak treatment jika kita mau melakukannya. Nah, seperti ini, menanam singkong dengan sistem teknik stek berdiri dilakukan seperti orang pada umumnya, lihat. Jadi untuk mendapatkan umbi singkong yang lebih lebat itu haruslah pandai di dalam menentukan sebuah bibit. Terutama diantaranya adalah memilih bibit yang sudah berukuran besar. Dan untuk tutorial ini sudah ada di video yang lama ya, bisa dilihat supaya dapat menghasilkan umbi yang lebat seperti ini. Lihat ya, ini umbinya sampai muncul di permukaan seperti ini. Akan tetapi jangan buru-buru terlebih dahulu puas. Nah, ternyata ada sebuah trik baru jitu menanam singkong ini dengan teknik sistem stek pendam. Itu jauh akan lebih menghasilkan jika dibanding dengan umumnya orang menanam dengan teknik sistem stek berdiri seperti ini. Dan nanti akan saya beritahu ya prosesnya seperti apa, pertumbuhannya seperti apa. Nah, kali ini langsung saja saya ingin memberikan tutorialnya terlebih dahulu. Menanam singkong dengan sistem stek pendam seperti ini akan dapat menghasilkan umbi yang jauh lebih lebat. Memang benar-benar sudah melalui uji coba dari riset yang sudah saya lakukan. Selain dari itu, jika difokuskan untuk daun, maka daunnya akan lebih banyak dan umbinya pun akan lebih lebat sehingga nanti panen akan lebih melimpah. Akan tetapi gini ya, ini karena ilustrasi saja. Jadi kalau menanam singkong sebaiknya carilah batang yang sudah berukuran besar. Nah, kemudian anggap saja ini memiliki batang yang besar dan setelah kita potong seperti ini, berapa panjangnya yang perlu kita sediakan. Bibit yang ideal ini panjangnya yang saya lakukan, yang saya tanam dari 15 hingga 30 cm. Dan untuk di bagian tengah, lihat, ini haruslah kita hilangkan di sebagian seperti ini ya. Kita hilangkan, nanti saya akan menjelaskan kenapa ini harus kita hilangkan. Kita garis terlebih dahulu seperti ini. Dan kemudian lalu ini kita sayat. Lihat, kita hilangkan ya. Nah, tentu ini ada sebabnya kenapa kulitnya ini harus saya hilangkan. Perhatikan, saya menjelaskan ya. Ini sesuai dengan fakta di lapangan. Nah, tujuannya adalah ketika kita menanam stek rebah seperti ini, sehingga nanti di sini tidak muncul tunasnya. Sehingga dia akan lebih berfokus di sebelah kiri dan sebelah kanan. Karena kalau terlalu banyak tunas yang muncul, nanti dia akan berfokus terhadap pelebatan batang saja. Nah, kenapa tidak keseluruhan ini harus disayat? Karena ini adalah merupakan kulit penghubung antara sebelah kiri dan kanan. Supaya bagiannya tidak terpisah antara satu dengan yang satunya, maka kita harus menyisakan. Manfaat lain kenapa harus kita sisakan supaya nanti muncul tumbuh akar yang nanti akan update menjadi singkong dari yang kita harapkan. Nah, seperti inilah hasilnya. Jadi teman-teman tidak lagi nanti menanyakan hasilnya kayak apa bang, tunjukkan dong. Lihat ya, ini aku tanam dengan cara stek pendam seperti ini ya. Ini karena ini dimakani sama entokku, tapi lihat hasilnya lebih cermat lagi. Lihat ya, ini sampai dimakani entok. Bahkan ini bisa bercabang-bercabang. Dan kemudian ini lihat, di sebelah kanan dan kiri ada umbinya semua. Dan ini bahkan sampai ke sini, isinya umbi semua. Nah, jadi biasanya nanti asal dipendam secara menyeluruh, itu umbinya akan jauh lebat. Nah, seperti ini supaya mencapai hasil maksimal, itu bisa hasilnya bisa berlipat-lipat dari ini. Ini karena ada gangguan entok sehingga kesuburannya itu kurang dapat memadai. Ini baru dari tepi ya, baru dari samping ya. Padahal ini belum saya gali dan sebelah sini pun ini semuanya umbi ya. Ini kenapa bisa nggak tumbuh seperti ini karena kemarin itu tanahnya ini nggak nguruk sama batangnya, makanya akibatnya ya seperti ini. Akhirnya umbinya lari ke sana dan kemari. Dan ini bisa menjadi satu gambaran jika kita menanam singkong dengan sistem stek rebah, itu hasilnya akan seperti apa. Supaya tidak penasaran, maka buktikanlah sendiri. Jadi kalau saya memilih, maka dari itu stek berdiri seperti ini sama stek rebah, hasilnya dalam timbangannya itu lebih banyak dari stek rebah. Hanya tadi karena lahannya itu rusak ya sama entok aku, jadi aku mau memberikan
Caranya itu seperti ini ya. Cara menanamnya itu, jadi puncak intinya di ujung kanan dan di ujung kiri semuanya haruslah terpendam seperti ini ya. Jangan dulu lakukan penimbunan, tapi yang ditimbun adalah di bagian ujung-ujung seperti ini. Tujuannya nanti supaya bibit singkong tidak mengalami dehidrasi, penurunan dari kadar air. Nah, setelah pecah tunas, maka biasanya akan diawali dari tepi kanan dan kiri. Untuk yang di areal tengah ini nanti tidak akan tumbuh. Nah, setelah muncul tunasnya, maka barulah kita timbun secara menyeluruh. Jika tidak dikupas seperti ini, apa akan beda Bang hasilnya? Tentu akan sangat berbeda ya, karena nanti dia akan lebih banyak berfokus terhadap pelebatan daun dan juga cabang-cabangnya. Ingat, jika ini tidak ditimbun setelah muncul tunasnya, itu juga dapat mengakibatkan umbi singkong tidak akan tumbuh secara optimal. Maka dari itu lakukanlah treatment ini jika memang sudah saatnya ditimbun, maka haruslah ditimbun secara menyeluruh. Nah, kedalaman penimbunan yang ideal sebetulnya untuk singkong ini cukup ya, kan umbinya itu kan kelihatan. Idealnya itu yang penting nanti akar yang muncul di bagian tepi seperti ini ya, lihat, perhatikan ini ya. Ini haruslah terpendam secara menyeluruh. Jadi kalau menanam singkong, singkongnya ini tampak di permukaan seperti ini, kita melihatnya maka haruslah lakukan segera pemendaman. Nah, dengan maksud tujuan supaya dia ini dapat reproduksi makanannya ketika berfotosintesis. Nah, selain dari itu, dengan sebuah penimbunan ini dapat menghindarkan dari kerusakan yang diakibatkan biasanya keinjek-injek, terkadang juga dipatok ayam, entok, juga binatang-binatang ternak kita yang lain. Menanam singkong ini sebetulnya pondasinya yang perlu diketahui adalah singkong berjenis tanaman yang kaya akan getah. Jadi getah tersebut diproduksi oleh mineral. Jadi maka dari itu pondasi awalnya mau sistem bagus sebagus apapun, mau bibit seunggul apapun, yang harus diperhatikan, lebih diperhatikan adalah tingkat kelembapan tanah. Karena seperti yang sudah saya sebutkan bahwa singkong ini kaya akan getah sehingga membutuhkan mineral yang begitu sangat tinggi. Selain dari kelembapan, maka kita harus memperhatikan tingkat kegemburan. Karena kalau tanahnya mengeras, sudah dapat dipastikan umbinya nanti akan kerdil, karena akan sulit untuk berkembang. Kedalaman berapa yang ideal untuk memendamnya? Nah, kita harus memperhatikan sesuai dengan kebutuhan. Gundukan dari ketinggian berapa, itu tidak menjadi soal. Yang paling terpenting adalah ini, kalau singkong terlalu ke dalam, otomatis tanah akan semakin memadat. Maka pendamlah singkong hanya kurang lebih sekitar 2 cm saja. Jadi seperti ini ya. Singkongnya tampak seperti ini, 2 cm saja, umbinya seperti ini sudah cukup. Jadi secara menyeluruh kita harus menimbunnya secara bertahap. Ingat, karena rumusannya adalah singkong ini jenis umbi-umbian yang mudah sekali busuk kalau sampai tersayat atau mungkin terendam air. Jadi maka kita dari tingkat kedalaman pada saat kita menimbunnya, maka kita harus memperhatikan yang sesuai dengan kebutuhannya. Baiklah teman-teman, saya rasa ini hanya merupakan sebuah motivasi saja. Jadi kalau penasaran dengan treatment yang sudah saya paparkan, silahkan mencoba ya. Dan hasilnya rasakan sendiri, dan juga saya rasa nggak ada salahnya kita mencoba sesuatu yang baru. Seperti yang saya lakukan ini adalah teknik menanam singkong yang baru pula. Jadi belum pernah diperagakan di sana-sana kecuali saya. Saya sendiri sudah melihat riset hasilnya seperti apa. Ketika saya sudah menanam, ya sudah. Menurut saya itu memang layak untuk saya bongkar terhadap kalian semua, maka saya buat konten tersebut. Dan kita jumpa pada tutorial selanjutnya. Salam cinta tanaman.